Randy? Randy, nonton? Apakah tidak diizinkan atau memang belum nonton aja? Nah teman-teman, jadinya keeng ya, gue jadi kayak kosong banget ya. Nah teman-teman begini, kalau andai kan tadi teman-teman melihat sebuah kartu itu dan ada di depan rumah kalian, apa yang sebenarnya kalian akan lakukan sebenarnya? Apakah kalian akan mengambil ini atau jangan-jangan kalian akan mengabaikan? Karena teman-teman, kartu ini adalah sebuah kartu yang mengundang orang-orang yang tanda kutip berputus asa, orang yang penasaran, orang yang jiwanya kompetitif untuk memperebutkan 456 miliar won. Rupiahkan saja 456 miliar, kalian akan menjumpai nominal yang sangat amat luar biasa. Toh caranya mudah kok. Selama permainan ini, kalian hanya disuruh untuk ikut games-games masa kecil di Korea. Mulai dari nyadakji, tarik tambang, kelereng, wah semua permainan-permainan masa kecil yang ditawarkan buat kalian untuk dimainkan. Gampang kan? Tapi ingat, hanya ada satu pemenang yang akan membawa pulang uang itu. Karena sisanya mereka akan pulang ke rumah Tuhan. Wah ya, kalau nanti kan kalian nonton, kalian akan tahu betapa mengerikannya gitu ya. Maka pertanyaannya, kalau hari ini kalian melihat kembali kartu undangan itu. Pertanyaannya adalah, mau ikut nggak? Kartu undangan yang bergambar kotak, segitiga, dan bulat. Mau ikut? Kalau Steffi gimana, Steph? Kalau andai kan ada surat undangan seperti ini, apakah Steffi mau ikut? Tidak. Kenapa Steph nggak mau ikut, Steph? 456 miliar loh, Steph. Ya kalau misalkan menang ya dapat duit, tapi kan kalau misalkan nggak menang ya mati, ya udah. Kamu udah nonton film ini? Sudah dong. Wah, mantap. Gimana? Boleh nggak cerita sedikit buat kita yang belum pada nonton nih? Ceritanya ya lebih ke dia yang ikut itu punya utang kebanyakannya. Jadi dia butuh duit, makanya terpaksa buat main game itu. Karena ditawarin main game itu kan. Pas lagi di apa sih? Stasiun ya? Stasiun. MRT. Ya. Itu pun yang ya. udah paling terakhir ya, nomor terakhir tuh ya. Iya. 56 ya. Waduh. Rekomendasi untuk dinontonkan, iya atau tidak? Iya, tapi lebih rame Alice in Borderland sih. Itu juga seru ya kayaknya ya. Iya. Kebetulan ya. Nah teman-teman, undangan tadi yang kalian lihat menjadi undangan yang berharga bagi mereka yang tadi yang Steffi bilang, yang putus asa, yang penasaran, yang berjiwa kompetitif untuk menjadi juara satu. Walaupun harus mengorbankan nyawa orang lain, bahkan mempertaruhkan nyawa sendiri. Tapi bagaimana dengan undangan Tuhan untuk dirimu dan diriku untuk menjadi anggota tubuh Kristus? Hari ini undangan itu bisa kita baca, bisa kita lihat bersama-sama dalam 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-27. Bolehkah kau Amfil membacakan buat kita dari 1 Korintus 12 ayat yang ke-27 kok? Bentar ya. Yes. Lagi bukan. Apa-apa, santai. Ya, mungkin Steffi udah hafal lagunya itu ya, lagu yang Squid Game-nya, tahu nggak ya Steph yang main apa itu ya? Yang mana? Ada banyak. Yang red light, green light. Ya, red light, green light, tahu Steffi? Tahu, cuman nggak bisa cara bacanya. Lagunya gimana? Melodinya. Na gitu kan sih. Gerak dikit ini ya, gerak dikit mati ya gitu ya. Boleh Konfil bacain? 1 Korintus 12 ayat yang ke-27. Yes. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Oke, good. Thank you Konfil. Kalau andaikan tadi kalian dengar 1 Korintus 12 ayat 27 yang Konfil baca, sebuah perkataan yang kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya.
ID firman Tuhan yang barusan kita dengar merupakan peringatan Paulus kepada jemaat Korintus agar mereka tidak bermain squid game di dalam gereja. Maklum saja jemaat Tuhan di Korintus bukan jemaat yang miskin, bukan jemaat yang sedang berputus asa penuh dengan utang, enggak. Kita harus memahami bahwa jemaat Tuhan yang berada di Korintus adalah jemaat yang sangat kaya dengan harta, sangat kaya di dalam pengetahuan, sehingga mereka mulai memperebutkan dan menunjukkan diri siapa yang paling utama di antara para jemaat. Nggak heran, mereka siap sikut menyikut demi dianggap baik, bahkan mulai mengabaikan budak-budak yang tidak berharga dan tidak lagi punya pengetahuan seperti mereka. Saling menyingkirkan terjadi di jemaat Tuhan di Korintus. Maka ketika Paulus berkata, kamu semua adalah tubuh Kristus, seakan mengingatkan jemaat Tuhan untuk tidak bermain squid game di dalam gereja. Tapi mengingatkan bahwa kita adalah jemaat Tuhan yang melayani Kristus sebagai kepala gereja. Melayani Kristus sebagai otak dari gereja. Melayani Kristus sebagai pusat dari gereja. Kesadaran itulah yang harusnya membawa setiap anggota tubuh Kristus bukan untuk saling perebut kiri dan kanan, tapi mulai mengikuti, mulai melayani, mulai taat kepada arahan kepala gereja. Bahkan yakin bahwa arahannya membawa dalam sebuah sukacita yang melimpah bagi kehidupan mereka yang percaya dan menjadi anggota tubuh Kristus. Keyakinan itulah yang sekarang jemaat Tuhan diajak untuk merendahkan hati, bahkan siap dipakai di segala bidang yang Tuhan percayakan. Coba yuk kita mau lihat 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 sampai 31. Yuk coba buka ya, teman-teman di sana. Teman-teman kalau buka 1 Korintus 12 ayat ke-28 sampai 31, di sana akan ada tugas-tugas yang bisa menjadi pelayan Tuhan. Bolehkah ya, kita tadi Koran sudah bacakan, boleh Kak minta Ethan baca ayat ke-28, Randy ke-29, Steffi ayat 30, Fang ayat 31. Boleh nggak? 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat ke-28 sampai 31 ya. Ethan baca 28, Randy baca 29. Bentar, belum nemu. Belum nemu. Oke, nggak apa-apa. Tenang-tenang. Steffi ayatnya yang ke-30 dan Fang ayat 31. Oke. 1 Korintus 12 ayat ke-28 sampai 31. Atau ini dulu ayat 28 ya. Yes. Inggris. It's okay. Oh enggak. Mana ya? Karena telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Thank you, Ethan. Ayat 29, boleh Randy? Ayat berapa? 29, 1 Korintus 12, ayat 29. 1 Korintus. Waduh, kenapa tuh? Sebentar. Yes. Nah, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Thank you, Randy. 30. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Good, thank you. Fang, terakhir. 1 Korintus 12 ayat 31.
Ini takutnya pang enggak. Dengar ya, 31 akan berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kalau tadi teman-teman perhatikan dengan sesama, ada beberapa tugas yang bisa kita lakukan di dalam gereja. Mulai mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata dalam bahasa roh, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pengajar, untuk menunjukkan satu hal, bahwa di dalam gereja banyak sekali yang bisa kita lakukan. Enggak cuma satu hal, banyak hal. Dan perhatikan ID, enggak ada yang lebih kecil, enggak ada yang lebih berharga, enggak ada yang lebih besar, karena semuanya dilakukan untuk kepala Kristus. Tanpa kesadaran inilah bahwa kita melayani Kristus, pelayanan yang kita lakukan hampir sama seperti Squid Game, yang melelahkan, yang merugikan, bahkan mungkin menakutkan dan menyeramkan. Maka kalau disuruh pelayanan, udah buru-buru, udah jangan dah, capek dah gue. Kalau disuruh minta bantu pelayanan, aduh jangan gua dah. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita tidak punya kesadaran bahwa kita melayani kepala gereja, yaitu Kristus, yang telah memberikan kita banyak kesempatan untuk bisa belajar, untuk bisa kuliah, untuk bisa menikmati relasi. Semuanya dipakai untuk kembali melayani tubuh Kristus. Tapi sampai di sini mungkin kita bertanya, tapi kok gimana taunya? Gue bisa pelayanan di bidang apa? Loh, kok kira-kira nih ya, kok wah, semuanya semangatnya kira-kira tuh ya. Nah, malam ini ID kita sama-sama mau cari tahu apa karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Oke, malam ini kita mau sama-sama cari tahu karunia apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Gue akan bagi kalian dalam breakout room, dan di dalam breakout room kita akan mengisi 112 pertanyaan. Banyak ya, 112 pertanyaan yang akan mempertajam kita untuk melayani Tuhan secara efektif untuk tubuh Kristus. Oke, dalamnya ada 112 pertanyaan yang akan mempertajam kita untuk melayani Tuhan secara efektif untuk tubuh Kristus. Teman-teman, walaupun banyak, please isi jangan buru-buru. Please isinya jangan kepengen dilihat baik. Atau yang ketiga, please jangan jangan asal-asalan juga. Udah lama-lama bosen, kemudian jawabannya mulai asal-asalan. Kalau Anda udah mulai bosen, boleh ke toilet dulu, gitu ya, ambil minum dulu, kerjakan lagi. Jangan pesan Gojek dulu, nungguin abang Gojek yang datang itu kelamaan ya. Please, isinya jangan buru-buru, isinya jangan kepengen dilihat baik ya. Jadi, dan yang ketiga, please jangan asal-asalan. Oke? Karena sekali lagi apa yang kita mau kerjakan tujuannya cuma satu, yaitu agar kita menjadi jemaat Tuhan yang membangun tubuh Kristus, bukan anggota Squid Games. Oke, selamat mengisi teman-teman. Nah, ini linknya gue kasih, teman-teman boleh bawa ya ke dalam breakout room dan bisa diisi di dalam ada koko-koko atau cici-cici yang akan membantu untuk mengisinya. Oke, selamat mengisi teman-teman. Jangan buru-buru. Nanti beres, teman-teman tidak akan kembali ke main room, tapi teman-teman akan didoakan oleh Ko Anfield, oleh Cigres untuk menyelesaikan persekutuan malam ini. Oke, selamat mengisi teman-teman. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye. Phil? Nah, teman-teman yang akan melihat ini secara ulangan,
teman-teman bisa melihat di kolom deskripsi. Pasti akan aku taruh di YouTube ya. Teman-teman bisa lihat di deskripsi, please diisi. Dan hasilnya di screenshot kirim ke gua. Oke, hasilnya bukan untuk saling memamerkan, bukan untuk saling menunjukkan siapa yang lebih utama, siapa yang lebih keren, tapi untuk sama-sama semakin efektif dalam pelayanan. Oke, sampai ketemu teman-teman. Kiranya sekali lagi kasih karunia yang berasal dari Tuhan terus memberkati hidupmu, menopang engkau, menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Selamat malam, selamat mengikuti, selamat mengisi pelan-pelan, please di screenshot. Oke, terima kasih.